Perkenalkan, nama saya Atalia Caroline Octavia Ngantung dengan NIM 240101088 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah Teologi Perjanjian Baru dengan dosen pengampu Nermarde Christian Stanley Mauker. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan satu materi, yaitu materi mengenai konsep kerajaan Allah dalam pemberitaan. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukanlah sebuah wilayah geografis ataupun kerajaan politik seperti kerajaan-kerajaan yang ada di dunia. Dalam Perjanjian Baru, kerajaan Allah menunjuk pada pemerintahan Allah yang berdaulat atas kehidupan manusia dan seluruh ciptaannya. Selanjutnya, dalam dimensi eskatologis, kerajaan Allah dikenal dengan konsep sudah dan belum, yaitu berarti kerajaan Allah sudah hadir, yaitu melalui inkarnasi, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Sedangkan konsep kerajaan Allah belum hadir berarti masih menantikan penggenapan dalam parousia atau kedatangan yang kedua kali. Selanjutnya, dalam dimensi kristosentrisitas kerajaan Allah, Yesus bukan hanya pemberita kerajaan Allah, tetapi sebagai perwujudan kerajaan Allah itu sendiri, di mana Yesus menjadi raja yang memerintah melalui pengorbanannya di kayu salib dan menjadi agen penebusan dan rekonsiliasi kosmis. Maka dari itu, kerajaan Allah hadir di mana dosa diampuni, manusia diperdamaikan dengan Allah, dan ciptaan mulai dipulihkan. Dengan kata lain, kerajaan Allah adalah keadaan di mana Allah memerintah, kehendaknya ditaati, kasihnya dinyatakan, dan keselamatannya dialami oleh manusia. Dasar teologisnya dalam Injil Markus 1 ayat 15, Yesus berkata, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Dari ayat ini menunjukkan bahwa kedatangan Yesus menjadi tanda dimulainya karya keselamatan Allah di dunia. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu kerajaan Allah dalam pemberitaan Yesus. Nah, selama pelayanannya, Yesus selalu memberitakan kerajaan Allah. Yesus menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan seperti apa kerajaan Allah itu. Misalnya, perumpamaan tentang biji sesawi yang menggambarkan pertumbuhan kerajaan Allah dari sesuatu yang kecil menjadi besar, dapat dibaca dalam Injil Matius 13 ayat 31 sampai 32, Injil Markus 4 ayat 30 sampai 32, dan Injil Lukas ayat 13 dan Injil Lukas pasal 13 ayat 18 sampai 19.
Dan yang kedua, perumpamaan tentang ragi yang menunjukkan bahwa kerajaan Allah bekerja secara perlahan tetapi mampu mengubah seluruh kehidupan. Dapat dibaca dalam Injil Matius 13 ayat 33 dan juga Injil Lukas 13 ayat 20 sampai 21. Dan yang ketiga, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang sangat berharga yang mengajarkan bahwa kerajaan Allah memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada segala sesuatu di dunia yang dapat kita baca dalam Injil Matius 13 ayat 44 sampai 46. Nah, melalui pengajaran tersebut, Yesus ingin menunjukkan bahwa kerajaan Allah bukan hanya berbicara mengenai masa depan, tetapi sudah mulai hadir melalui karyanya. Karena itu, Yesus mengajak setiap orang untuk bertobat, percaya kepada Injil, dan hidup sesuai kehendak Allah. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu kerajaan Allah dalam tindakan Yesus. Selain memberitakan kerajaan Allah, Yesus juga memperlihatkannya melalui tindakan yang nyata. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus menjadi bukti bahwa kuasa Allah hadir. Misalnya, yang pertama, Yesus menyembuhkan orang sakit. Yang kedua, Yesus mencelikan mata orang yang buta. Yang ketiga, Yesus mentahirkan orang kusta. Yang keempat, Yesus mengusir roh-roh jahat. Dan yang kelima, Yesus membangkitkan orang mati. Semua tindakan tersebut menunjukkan bahwa kerajaan Allah membawa pemulihan, keselamatan, dan kehidupan baru. Yesus juga menunjukkan bahwa kasih kepada orang-orang yang sering disingkirkan masyarakat, seperti pemungut cukai, orang berdosa, para perempuan, anak-anak, dan juga orang miskin. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah terbuka bagi semua orang tanpa terkecuali dan tanpa membedakan status sosial. Yang keempat, karakteristik kerajaan Allah. Ada beberapa karakteristik dari kerajaan Allah, yaitu yang pertama, kerajaan Allah berpusat pada kasih, di mana Allah menghendaki manusia saling mengasihi sebagaimana Ia telah lebih dahulu mengasihi manusia. Yang kedua, kerajaan Allah membawa damai sejahtera. Di dalam pemerintahan Allah terdapat pengampunan, keadilan, dan rekonsiliasi. Yang ketiga, kerajaan Allah menghadirkan keadilan. Yesus membela mereka yang lemah dan tertindas, serta mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. Dan yang keempat, kerajaan Allah mengubah kehidupan. Orang yang telah menerima pemerintahan Allah akan mengalami perubahan karakter, memiliki kehidupan yang baru, dan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupannya. Poin yang kelima yaitu implikasi bagi kehidupan orang percaya.
Sebagai orang yang percaya, kita dipanggil menjadi warga kerajaan Allah. Artinya, kita tidak hanya mengetahui ajaran Yesus, tetapi juga mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, hidup jujur, mengampuni sesama, mengasihi tanpa membeda-bedakan, membantu orang yang membutuhkan pertolongan, menjaga perdamaian, dan menjadi teladan dalam perkataan maupun tindakan. Dengan demikian, melalui kehidupan kita, orang lain dapat melihat nilai-nilai dari kerajaan Allah. Selain implikasi bagi kehidupan orang percaya, di sini juga saya akan menyampaikan seperti apa implikasi bagi pendidikan agama Kristen. Nah, dalam konteks pendidikan agama Kristen, materi kerajaan Allah ini memiliki peranan yang sangat penting. Bagi guru pendidikan agama Kristen, tidak hanya menyampaikan pengetahuan melalui Alkitab, tetapi juga membimbing peserta didik agar memiliki karakter seperti Kristus. Melalui pembelajaran tentang kerajaan Allah, peserta didik diajak untuk memahami kasih Allah, membangun sikap saling menghargai, memiliki kepedulian terhadap sesama, bertanggung jawab, hidup jujur, dan menjadi pembawa damai di lingkungan keluarga, sekolah, gereja, maupun masyarakat. Dengan demikian, pembelajaran tidak berhenti pada aspek kognitif, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku dari peserta didik. Baik, kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan yaitu kerajaan Allah bukan hanya sekadar berbicara mengenai kehidupan setelah kematian, tetapi merupakan pemerintahan Allah yang sudah hadir melalui kehidupan, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui pengajaran dan tindakannya, Yesus memperlihatkan bahwa kerajaan Allah membawa kasih, pengampunan, keadilan, damai sejahtera, serta pemulihan bagi seluruh umat manusia. Dan sebagai orang percaya dan juga calon pendidik Kristen, kita dipanggil untuk menjadi saksi kerajaan Allah melalui kehidupan yang mencerminkan kasih Kristus, sehingga keberadaan kita menjadi berkat bagi orang lain. Itulah paparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kiranya video ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Shalom. I just had to let you know you're